Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Rafi Ahadi, dengan NIM 1914080006. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 19. Tugas ini adalah tugas review materi biofisika. Dengan subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu 1. Struktur, penyusun, dan fungsi dari komponen membran sel. Yang kedua, konsep fisika dalam membran sel. Yang ketiga, transport aktif pada membran sel. Dan yang keempat, konsep difusi pada membran sel. Yang kelima, konsep osmosis pada membran sel. Yang keenam, volume transport melalui membran sel. Dan yang ketujuh, konsep transport pada darah. Dan yang kedelapan, prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Baiklah, apa sajakah struktur dari penyusun dan fungsi dari komponen membran sel tersebut? Membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, yang berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma. Membran plasma memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, kecuali pada sel tumbuhan. Bagian luarnya masih terdapat dinding sel. Ada beberapa teori tentang struktur dari membran sel. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu menurut Gortel dan Grenadel. Mereka mengatakan bahwa membran sel berupa struktur yang membatasi terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob. Apa itu hidrofob? Yaitu yang tidak dapat larut dalam air tetapi dapat larut dalam minyak. Gugus polar mengarah ke bagian luar dari bilayer, sedangkan gugus hidrofob atau rantai asam lemak itu berada di bagian tengah dari lipid bilayer. Dan yang kedua yaitu menurut Dawson dan Danieli. Menurut mereka, membran merupakan struktur lipid bilayer yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran, dan terdapat pula protein di permukaan luar dan juga dalam membran tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi dari komponen penyusun membran sel tersebut. Membran sel tersusun atas lipid dan protein yang disebut juga dengan lipoprotein. Lipidnya berupa fosfolipid, glikolipid, dan sterol. Sterol umumnya berupa kolesterol. Protein penyusun membran sel terutama terdiri dari glikoprotein. Berikut adalah penyusun membran sel. Yang pertama yaitu lipid. Membran sel terdiri dari 3 kelas lipid, yaitu fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Yang kedua yaitu protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran secara keseluruhan. Protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Yang ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi dalam interaksi sel
dan sekitarnya. Karbohidrat dalam lemak berfungsi untuk meningkatkan hidrofisilitas lemak dan protein. Subtopik yang kedua yaitu konsep fisika dalam membran, yaitu transport pasif. Transport pasif adalah pergerakan molekul melewati membran sel, menuruni gradien konsentrasi, yakni berpindah dari larutan dengan konsentrasi molekul atau solutes yang lebih tinggi ke tempat dengan larutan yang konsentrasinya molekul yang lebih rendah. Transport pasif terdapat dua macam, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Subtopik selanjutnya yaitu transport aktif pada membran. Transport aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi yang melawan gradien konsentrasi. Pada transport aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosin trifosfat atau ATP. Salah satu contoh transport aktif adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Mekanisme transport aktif melalui dua tahapan, yaitu yang pertama proses perubahan karier X menjadi X0 dengan menggunakan sistem energi. X tersebut selanjutnya mampu mengikat metabolit menjadi X0. Kompleks ini bergerak menuju ke bagian yang lebih dalam. Yang kedua, kimia. Misalnya terjadi peristiwa fosforilasi, tetapi segera diubah kembali menjadi struktur semula pada saat dilepaskan ke dalam sel. Masuk ke dalam sel dan secara spontan X0 berubah menjadi X. Subtopik selanjutnya adalah konsep difusi pada membran sel. Difusi adalah proses lewatnya partikel larutan air atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Pergerakan molekul biasanya terjadi dari wilayah yang konsentrasinya tinggi ke wilayah yang konsentrasinya rendah. Difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengemban. Difusi dengan media transport dilakukan dengan cara mengikat zat terlarut pada media sebelum transport ke dalam sel. Kadang-kadang bergabung dengan transport aktif, misalnya pada transport molekul gula melewati epitelium usus. Na+ bertindak sebagai pengemban. Subtopik selanjutnya yaitu konsep osmosis pada membran. Membran sel tersusun atas dua lapis lipid atau yang disebut juga dengan lipid bilayer yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antara molekul lipid terdapat protein integral dan perifer. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik
atau polar pada bagian kepala dan gugus hidrofobik non-polar pada bagian ekor. Osmosis termasuk bagian dari difusi. Jadi, osmosis merupakan gerakan molekul air melintasi membran sel yang bersifat semi-permeable. Menuruni gradien konsentrasi air atau melawan konsentrasi gradien solut. Semi-permeable artinya permeable selektif terhadap molekul-molekul tertentu. Apabila membran sel dapat dilalui oleh molekul air, akan tetapi tidak dapat dilintasi oleh molekul yang terlarut atau solids, maka membran sel tersebut bersifat semi-permeable. Subtopik selanjutnya, kita akan membahas tentang volume transport melalui membran. Transport pasif adalah pergerakan molekul melewati membran sel yang menuruni gradien konsentrasinya, yaitu berpindah dari larutan dengan konsentrasi molekul lebih tinggi ke tempat dengan larutan yang konsentrasinya lebih rendah. Transport pasif terdapat dua macam, yaitu difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Subtopik selanjutnya kita akan membahas tentang konsep transport pada darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang. Volumenya besar dan tekanannya kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava atau darah kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan. Katup AV terbuka dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu, di belahan jantung sebelah kiri, darah dari vena pulmonalis atau darah bersih dari paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Mekanisme peredaran darah manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oleh karena itu, peredaran darah manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Selanjutnya, subtopik yang terakhir yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Sistem reverse osmosis atau RO komersial pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu yang lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkannya dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali diluncurkan, sistem RO menggunakan membran yang cukup tebal serta diperlukan tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun, seiring perkembangan membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan,
Sistem RO kini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga. Selain itu, penggunaan jenis membran yang sangat tipis dan instalasi peralatan yang tidak lagi memerlukan tempat luas turut mendukung sistem RO menjadi sistem yang umum digunakan untuk proses pemurnian air skala rumah tangga. Prinsip dasar reverse osmosis adalah memberi tekanan hidrostatik yang melebihi tekanan osmosis larutan, sehingga pelarut dalam hal ini air dapat berpindah dari larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut tinggi ke larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut rendah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.